Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena sore hari ini dalam pemeliharaan Tuhan kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan buat kita semua. Biar kita mau berikan pujian kita yang terbaik juga buat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, Dia menyatakan kasih setianya dalam kehidupan setiap kita hari demi hari sampai hari ini. Mari sebelum mulai kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Umat-Mu Engkau telah pelihara. Dan kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biar kami mau bawa hidup kami mau bawa hati dan pikiran kami kepadamu. Biar sore hari ini Engkau yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menyatakan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Oleh sebab itu, biar kami mau terus bersyukur kepadamu. Karena Tuhan sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku
baik, sebab Dia baik. bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri Rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu bersetiap pagi. Tanganku, kami angkat tangan kami, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku Haleluya. lompat bagimu, Sebab rahmatmu setiap pagi. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Dia baik, Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia baik, Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau terus naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, selamatkan hidupku.
bersyukur padamu Yesus. Oh, karena Kau Allah yang setia bagi kami. Mari katakan dari hatimu, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik selamanya. Mari katakan bersama, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa kan ku balas ya Tuhan? Segala kebaikan sungguh baik bagi kami. Biar dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku
kami selalu memuji, menyembah kepadamu, karena sungguh kami merasakan kasih Tuhan yang tak pernah habis, kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Haleluya. Biar umatmu selalu bersyukur, biar umatmu selalu bersyukur, karena kami percaya di dalam ucapan syukur Engkau alirkan kekuatan yang baru. Di dalam ucapan syukur Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Biar dari hati kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada lagi keluhan, hanya ucapan syukur yang keluar dari hati kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi ku mau selalu, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Dan biarlah kami selalu belajar dalam hidup kami untuk tetap memiliki ucapan syukur yang benar kepada Tuhan.
Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu memberkati setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami mau belajar, beri kami hati, pikiran seorang murid yang mau terus menyerap setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami, baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, juga kami semua Tuhan jemaat-Mu yang sedang belajar, baik kami yang di gereja, di rumah, atau dimanapun kami bersama-sama beribadah sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita kembali dalam PA kita sore hari ini. Kita memasuki hukum otoritas yang ke-9. Yang saya beri judul otoritas dan sukses yang sejati. Di dalam penggalian firman kita akan menemukan nanti prinsip-prinsip yang penting bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Dan itu dikaitkan dengan otoritas yang benar. Kalau bicara soal sukses artinya apa? Tentu ini kaitannya dengan pekerjaan, bisnis, usaha. Kita akan belajar sore ini supaya setiap kita benar-benar mendapatkan kesuksesan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukum yang ke-9 dari hukum otoritas adalah berkaitan dengan tuan dan hamba atau bos dan bawahan. Hukumnya berbunyi demikian, para tuan atau bos pimpinan dalam kaitan dengan pekerjaan menjalankan otoritas ilahi bagi para bawahannya atau hambanya. Otoritas ilahi. Kita akan belajar bahwa bicara soal pekerjaan itu adalah bicara soal Tuhan yang memilikinya juga. Dan juga sebagai tuan dan hamba atau bawahan, kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah pemilik otoritas, termasuk dalam kaitan dengan pekerjaan. Maka kita secara umum kita semua terlibat dalam yang namanya pekerjaan. Entah itu kita sebagai pimpinan, pemilik, pengusaha, atau mungkin karyawan. Setiap kita hampir pada umumnya terlibat dalam pekerjaan. Maka kita perlu belajar prinsip ini dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar memiliki yang tadi saya katakan kesuksesan. Tapi bukan hanya sukses, tapi sukses yang sejati. Kita akan belajar dari Efesus 6 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka.
Saudara, dari perikop ini kita belajar bahwa yang namanya hamba dan tuan itu sama-sama harus bertanggung jawab dalam kaitan dengan pekerjaan kepada Tuhan. Tadi kita baca bagian ayat 9 dikatakan Tuhan mereka dan Tuhan kamu di surga. Lalu ia tidak memandang murka, tidak memandang muka. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa kita baik itu bos, pimpinan, pemilik, atau kita karyawan sebagai orang beriman, kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap atasan kita, atau mungkin kita berkata saya kan pemilik jadi nggak perlu bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Tidak demikian. Tetap kita harus percaya dan tahu kebenaran bahwa Allah itu adalah yang harus kita mengerti sebagai pribadi yang dimana kita harus bertanggung jawab. Maka seperti misalnya dalam ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Kita mungkin berpikir, loh bos saya, tuan saya, pimpinan saya kan manusia. Tapi kita harus mengerti dalam prinsip otoritas berkaitan pekerjaan. Apa yang kita kerjakan kepada manusia dalam hal ini adalah pimpinan dan bos kita. Itu seperti dan kepada Tuhan. Maka dikatakan sama seperti kamu taat kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi kalau bicara soal pelayanan, seringkali terjadi yang namanya dikotomi, pemisahan. Saya melayani, berarti kita melayani di gereja. Kalau bicara soal pekerjaan, kita seringkali kita tidak sebut sebagai pelayanan. Tapi sore ini kita belajar, ternyata kalau kita melayani dalam kaitan dengan pekerjaan, itu juga melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, juga kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, Rasul Paulus juga menjelaskan berkaitan dengan otoritas pekerjaan yang dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24 kita jelas. Paulus mengulang kembali kebenaran penting berkaitan dengan otoritas yang hubungannya dengan pekerjaan. Dikatakan dalam ayat 24, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Setiap pekerja, setiap orang yang berusaha harus mengerti, Tuhan kita itu adalah Kristus. Maka dikatakan kalau kita baca dalam ayat yang ke-24 juga bagian A, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bekerja, berusaha, baik kita sebagai pemilik, pimpinan atau bawahan, mari kita mengerti bahwa kita bukan hanya akan mendapat upah dari perusahaan kita atau mungkin dari bos kita, tapi Tuhan juga akan memberi upah kalau kita menjadi pekerja-pekerja yang benar. Makanya dalam ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Waduh, sepertinya kan sangat berlebihan bukan? Tentu dalam konteks Tuhan juga sama. Bahkan dikatakan dalam ayat 22 dikatakan, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui
pembelajaran kita sore hari ini, mari kita diingatkan kembali bahwa yang namanya bekerja itu juga hubungan erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita bekerja secara tidak benar, kita juga sedang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau pelayanan kita bisa harus kudus, harus tulus, tapi kalau bekerja, bisnis, pokoknya untung, ngawur, main macam-macam yang tidak benar. Kan ini bukan pelayanan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bicara soal hidup beriman dan berkenan kepada Tuhan, itu harus ditunjukkan dalam setiap aspek kehidupan. Kita sudah belajar dalam hubungan suami istri, orang tua anak, sebagai jemaat dalam gereja. Dan sore ini kita belajar bahwa bekerja itu juga harus dimengerti sebagai bagian dari kita memperkenan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka marilah setiap kita punya cara hidup yang benar. Kekristenan harus ditunjukkan hidup benarnya, bukan hanya di bidang-bidang yang satu dua saja, dalam setiap bidang hidup kita, terutama karena hampir setiap kita itu bisnis atau bekerja, kita harus tunjukkan kalau kita orang Kristen, kalau kita pengikut Tuhan, kita harus tunjukkan kita bekerja dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar berkaitan dengan otoritas yang hubungannya dengan pekerjaan, tentu kita harus mengerti lebih dulu apa kata Alkitab berkaitan dengan pekerjaan itu. Apa kata Alkitab yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita perlu mengerti kenapa kita perlu bekerja. Kenapa bekerja itu harus juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa? Ini kan hubungannya, mungkin kita berkata hubungannya kan dengan diri saya. Lain kalau yang namanya misalnya pelayanan, gereja, okelah. Tapi pekerjaan, kenapa saya harus betul-betul bukan hanya bertanggung jawab pada pimpinan, bos, tapi juga kepada Tuhan. Demikian halnya dengan para pengusaha, para pemilik usaha. Jangan saudara berkata, loh ini kan usaha-usahaku sendiri. Bisnisku sendiri, duit-duitku sendiri. Kalau aku jatuh bangkrut, aku yang bangkrut. Apa hubungannya dengan Tuhan? Nah, kita akan belajar sore ini bagaimana Alkitab mengajar kita tentang yang namanya pekerjaan. Kita belajar dari Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan di dalam ayat 6 sampai 10 ini, kita menemukan ada kaitan. Dalam ayat 6 dikatakan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini adalah bicara soal kekekalan, bicara soal surga. Dan kapan kita bisa mendapat tempat di sini? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-8, kita harus mengalami yang namanya keselamatan. Keselamatan yang adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita, dan kita diselamatkan oleh iman. Lalu
tidak ada putusnya karena ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga dari konteks perikop ini kita menemukan bahwa yang namanya keselamatan, pekerjaan, dan surga kekekalan itu ada hubungannya yang sangat erat. Bahkan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sekali lagi yang namanya surga, kekekalan, keselamatan, dan pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanya masalahnya adalah bagaimana hubungan ketiga hal ini dalam kaitannya dengan pekerjaan tadi. Yang pertama, saudara-saudara, saya menemukan dari bacaan kita berkaitan dengan selamat dan pekerjaan ini adalah bekerja adalah desain Allah yang kekal bagi manusia ciptaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, bekerja adalah desain Allah. Bukan yang sementara, tapi kekal bagi manusia ciptaannya. Tadi kita baca dalam Efesus 2 dikatakan kita dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi di dalam kekekalan Allah sudah mempersiapkan waktu manusia diciptakan itu adalah manusia yang bekerja. Dan bekerja itu bukan sementara atau cuman ya sekian tahun. Tidak, kekal. Mungkin kita berkata, loh, bukankah ada yang namanya pensiun, Pak? Kerja itu adalah kekal. Bahkan nanti Bapak Ibu kita di surga, kita juga bekerja. Kapan kita tidak bekerja di dalam kekekalan? Kalau kita baca dalam Alkitab, itu justru waktu kita di neraka. Neraka kita tidak sempat bekerja. Kenapa? Karena menderita, rapat, tangis dikatakan, ulat tidak mati. Jadi kalau Bapak Ibu mau bekerja, dan di surga pun kita juga akan bekerja. Ini memang desain Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, Bapakku, Allah itu kan ada di dalam alam kekekalan yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di dalam alam kekekalan dikatakan Tuhan Yesus berkata Bapa itu bekerja. Jadi jangan berpikir kalau Allah Bapa, Allah Anak, sekarang Tuhan Yesus Kristus itu di surga cuman duduk, ngobrol, atau mungkin jalan ke sana, jalan ke sini. Enggak, Bapak Ibu, kerja. Kita juga nanti di surga juga kerja. Hanya tentu kerjanya kerja yang menyenangkan. Kalau kita baca juga dalam Wahyu 22 ayat 3 tentang Yerusalem baru atau langit dan bumi baru, punya karakteristik ini dikatakan. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, hamba-hambanya akan beribadah. Kata beribadah itu dalam bahasa Ibrani adalah latreuo. Ini dari kata latron yang artinya hadiah upah. Jadi kata latreuo itu pengertiannya adalah bekerja untuk upah. Dan secara harfiah seringkali latreuo itu dipakai untuk menyebutkan pekerjaan secara fisik, bahkan seperti misalnya penggarap tanah atau budak yang bekerja.
Walaupun memang kalau bicara soal bekerja untuk Tuhan itu konteksnya kan pelayanan atau beribadah. Tapi kerja. Kita itu diciptakan untuk bekerja. Maka coba, kenapa manusia itu beda dengan binatang? Kita diberi kemampuan, potensi yang luar biasa. Bahkan waktu saya merenungkan ini, saya coba berimajinasi tentang surga nanti kayak apa. Kalau sekarang saja manusia yang tanpa Tuhan, seringkali mereka berkata, kami bisa dengan kemajuan yang luar biasa. Sekarang kita menemukan dunia kita beda dengan 10 tahun yang lalu karena teknologi. Saudara pernah membayangkan nanti di surga kita nanti bekerja dengan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan dengan tubuh kemuliaan kita yang jauh lebih besar atau lebih hebat daripada tubuh yang sekarang ini. Kita bisa bayangkan nanti di surga itu, waduh, luar biasa. Kita akan bisa berinovasi buat kreativitas di surga. Sehingga surga kita bukannya sekedar yang monoton. Surga monoton yang hanya sekedar sepertinya ada taman, kita cuman duduk-duduk. Enggak. Bukankah seseorang itu akan merasa hidupnya bahagia kalau dia bisa bekerja dengan benar. Coba Bapak Ibu disuruh nganggur, duduk-duduk. Aduh, pasti penderita. Memang manusia itu diciptakan untuk kerja. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara dikasih Tuhan, manusia kita kenapa diciptakan serupa dan segambar Allah? Kalau bicara soal serupa dan segambar, artinya ada kemiripan, ada kesamaan. Serupa dan segambar. Salah satunya kita punya kehendak bebas. Sehingga kita bisa memilih, melakukan segala sesuatu menurut niat dan kesukaan kita. Itu kita punya, Allah pun juga punya. Lalu apa lagi keserupaan kita? Manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Kita punya namanya intelijensia atau kecerdasan, kreativitas. Manusia itu makhluk yang kreatif. Sehingga tidak heran dunia kita coba dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Beda. Dalam setiap hal hidup itu semakin bagus, semakin indah. Bahkan kita bisa sebagai manusia mengerjakan lompatan-lompatan yang luar biasa. Apalagi dengan era teknologi salah satunya sekarang. Dan Tuhan memang buat kita memiliki potensi supaya apa? Supaya bekerja. Dan waktu itu manusia diberi mandat ilahi. Mandatnya apa? Kerja untuk mengelola dan mengembangkan bumi. Ini desain Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan tidak pernah berubah. Makanya sampai pada kekekalan pun manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari karya, pekerjaan, inovasi Allah dalam langit dan bumi baru nanti.
Hanya harus diakui saudara-saudara. Karena dosa, ya, karena dosa, kehendak bebas manusia telah disalahgunakan karena berdasarkan pilihan mereka. Mereka memilih untuk melanggar otoritas Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara dosa, bekerja yang tadinya kudus, mulia, itu menjadi rusak. Yang tadinya kerja itu punya manfaat yang sifatnya kekal, tapi karena dosa akhirnya bekerja hanya memiliki manfaat yang bersifat fana. Hanya bersifat fana. Kalau kita baca dalam Kejadian 3, ayat 17 sampai 19 dikatakan, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bekerja itu desain Tuhan untuk manusia dan itu kekal. Bekerja itu kudus, bekerja itu mulia, bekerja itu indah. Tapi karena waktu manusia memilih untuk berdosa, dan sejak itu memang pekerjaan yang tadinya kudus, mulia, bahkan berdampak sampai pada kekekalan menjadi rusak. Katakan seperti dalam ayat yang ke-17 ini, kau akan bersusah payah mencari rezekimu, lalu terkutuklah tanah. Kemudian ayat 19 juga dikatakan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sekarang kerja di luar Tuhan itu hanya punya manfaat yang sifatnya sementara. Dan ini diakui oleh Raja Salum waktu dia menulis pengkhotbah, bahwa semua di dunia ini itu yang sifatnya tanpa Tuhan itu sementara. Pengkhotbah 1 ayat 14 mengatakan, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. ya, pengkhotbah Raja Salomo itu punya semua Bapak Ibu, karena hikmatnya, kekayaannya, waduh tidak ada batasnya. Andai kata Salomo hidup di zaman modern, mungkin dia adalah orang terkaya di dunia. Punya kekayaan luar biasa. Kerajaannya begitu luar biasa, ditata sampai kerajaan-kerajaan lain ingin belajar bagaimana kok begitu hebatnya ya administrasi, manajemen pemerintahannya. Lalu Salomo juga punya kesukaan-kesukaan karena hasil usahanya. Sampai dikatakan dia punya istri 700 ditambah gundik 300 dari 1000. Untuk menunjukkan betapa posisi Salomo itu begitu luar biasa dalam hal pekerjaan karya suksesnya. Tapi Salomo berkata tadi, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dia ulang lagi dalam Pengkhotbah 2 ayat 11 dikatakan, Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. ya. Makanya kalau orang kerja di luar Tuhan,
kerja berkaitan dengan dosa, selesai. Hanya dinikmati waktu dia mati. Memang bisa diteruskan pada keturunan, tapi tetap sifatnya fana. Pengkhotbah 12 ayat 8 juga mengatakan, Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. diulang dengan sangat tegas. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini bekerja yang sifatnya dilingkupi dengan dosa. Orang kerja kan, akhirnya ya habis, selesai. Sehingga pengkhotbah dengan hikmatnya dia berkata sia-sia atas segala kesia-siaan. Kalau dia hanya bekerja tanpa Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa desain Tuhan, planning Tuhan atas manusia yang bekerja itu tidak pernah berubah. Maka dari itu dia memberikan jalan, cara kalau kita mau. Sehingga kita kembali kepada apa? Kepada desain Tuhan. Di mana kita manusia diciptakan untuk bekerja dengan benar. Kalau kita belajar dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi, itu kebenaran yang diajarkan begini Bapak Ibu. Bahwa kita itu tidak bekerja supaya diselamatkan. Perhatikan. Ada orang berkata, pokoknya saya kerja, berbuat baik. Itu kan bentuk dari pekerja. Nanti aku diselamatkan, gak bisa. Tadi kita sudah belajar bahwa kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita. Bukan juga pekerjaan kita. Tapi pemberian Allah kasih karunia yang diterima oleh iman. Tetapi perhatikan, kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, kita menemukan bahwa kita diselamatkan untuk apa? Dalam ayat 10 mengatakan kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya saudara-saudara kita harus mengerti bahwa kita memang tidak bekerja supaya selamat, tapi kita diselamatkan oleh anugerah untuk apa? Untuk bekerja. Karena di luar Kristus, di luar keselamatan, pekerjaan itu sia-sia. Kosong, manfaatnya hanya sementara. Saya sengaja melatar belakangi gambar tentang proses ulat ya. Ini ulat, lalu akhirnya masuk ke pompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu. Apa perbedaan antara ulat dan kupu-kupu? Dua-duanya yang pertama sama-sama bekerja. Dan ulat dan kupu-kupu ini binatang yang sama, bukan ini ulat, lalu ada kupu-kupu. Ini sama. Ulat dan kupu-kupu adalah binatang yang sama. Tapi terjadi metamorfosa, akhirnya menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu perhatikan, apa bedanya pekerjaan ulat dan kupu-kupu? Sama-sama kerja. Tapi karena ulat itu naturnya buruk, dia kerja merusak. Daun digerogoti, lalu bulunya atau kulitnya kalau nempel bisa membuat gatal. Semua orang tidak suka dengan yang namanya ulat. Tapi setelah jadi kupu-kupu, semua orang suka. Bahkan ada begitu banyak orang yang punya hobi mengumpulkan jenis macam-macam kupu-kupu. Di figura bagus, bahkan harganya mahal. Kupu-kupu sendiri waktu hidup
kerja. Dua-duanya kerja. Tapi ulat kerja merusak, sedangkan kupu-kupu kerjanya menjadi berkat, disenangi orang. Hampir boleh dikatakan tidak ada orang yang takut dengan kupu-kupu. Kalau ulat, ilustrasi ini membuat kita lebih mengerti kenapa kita perlu hidup di dalam Kristus, diselamatkan. Sebelum kita hidup di dalam Kristus, kita kerja. Tapi kerja kita tidak punya manfaat apa-apa. Bahkan karena natur kita natur dosa, kecenderungan orang yang kerja, egois. Punya sifat menghancurkan orang lain. Yang penting saya untung, lain biar habis. Lalu apa? Orang yang hidup di dalam dosa, kerjanya apa? Pokoknya saya untung, sukses, caranya gimana? Tidak boleh atau tidak perlu dipersoalkan. Menghalalkan segala cara. Lalu apa? Jenis pekerjaannya bisa macam-macam. Bahkan mungkin orang lain rusak pun tidak peduli. Misalnya usaha narkoba. Wah, untungnya berapa? Coba. Bayangkan hanya 1 gram, 2 gram narkoba itu jenis-jenis nikotin semacamnya. Harganya mahal. Bukankah untungnya luar biasa? Tapi merusak. Model-model seperti ini, pekerjaan seperti ini adalah bentuk daripada orang yang belum diselamatkan. Pada waktu orang sudah diselamatkan, maka kita akan diciptakan di dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kalau natur kita diubah dari model ulat, sifat-sifat dosa dirubah, punya sifat-sifat kodrat yang baru seperti kupu-kupu. Sehingga kita bekerja, cara kerja kita beda. Harus pekerjaan yang baik. Maka kalau ada orang Kristen berkata, saya pengikut Kristus, saya sudah lahir baru, bertobat, tapi hidup kerjanya masih tidak benar, berbuat curang, lalu mengerjakan apa saja, gak peduli dengan yang lain, itu perlu menurut saya dipertanyakan. Benar enggak imannya kepada Tuhan? Benar dia sudah lahir baru? Benar enggak dia sudah mengalami Kristus dalam hidupnya? Perlu dipertanyakan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang paling pertama dialami adalah dia berubah hidupnya. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, siapa yang ada dalam Kristus dikatakan apa? Ia adalah ciptaan baru. Tujuan hidup orang yang di dalam Kristus beda. Kalau tadinya orang kerja di luar Kristus, belum bertobat, pikirannya hanya duit, duit, duit. Pokoknya saya bisa dapat duit banyak, terserah yang lain. Nah, sekarang beda. Pernah ada seorang pengusaha, waktu itu diskusi dengan saya. Kebetulan dia punya usaha 3 usaha yang 3-tiganya itu sukses. Dan waktu itu dia pengen membuka usaha baru. Dengan 3 usahanya saja untuk makan istilahnya 7 turunan itu enggak habis. Tapi dia bilang sama saya, Pak, saya kok rindu buka usaha baru lagi. Salah enggak, Pak? Dia tanya sama saya, apakah salah saya buka usaha baru? Yang keempat. Saya waktu itu bilang sama si bapak ini, Pak, sebenarnya bukan masalah salah dan benar. Tapi apa tujuan Bapak buka usaha baru? Itu penting.
Kemudian dia bilang begini, iya Pak, saya pengen supaya dengan usaha baru ada keuntungan lebih banyak. Saya lebih memberkati. Saya bisa lebih banyak investasi dalam kaitan pekerjaan Tuhan. Saya bilang, nah kalau itu Bapak buka 10 pun tidak masalah. Karena tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan, jadi berkat. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. firman Tuhan mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita setelah selamat harus kerja. Harus mengisi keselamatan kita dengan kerja yang baik tadi. Pekerjaan baik tadi. Supaya kita betul-betul bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ini Bapak Ibu, saya harap ini sebuah kebenaran yang sangat penting. Waktu saya merenungkan, menggali, saya menemukan ini sebuah kebenaran yang bagi saya baru. Ternyata kerja itu desainnya kekal. Dan itu dimulai dengan, atau kapan? Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita harus mulai kerja pekerjaan yang baik, dan nanti sampai pada kekekalan, maka saya membayangkan, dan saya yakin ini benar, bahwa nanti di surga, itu enggak ada orang yang malas Bapak Ibu. Enggak ada orang yang malas di surga. Orang yang malas yang enggak mau kerja, cocoknya tinggal di neraka. Kalau di neraka memang tidak kerja, hanya garu-garu, sakit, teriak-teriak. Itu pekerjaan di neraka. Tidak kerja, tapi di surga nanti dengan tubuh kemuliaan, dengan suasana yang kondusif, kita akan berinovasi, bekerja bersama dengan Tuhan. Sehingga langit dan bumi baru, memang kita tidak sembahyangkan, tapi pasti luar biasa. Punya begitu banyak hal yang luar biasa. Karena diisi dengan manusia-manusia yang kudus, baik, pekerja-pekerja. Wah, luar biasa. Maka marilah kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita harus menjadi pengusaha, saya sebut, dan pekerja Kristus. Di mana setiap kita menjaga otoritas dengan benar. Kita harus menjadi pengusaha, businessman yang beda. Jangan kita berkata, jangan kita orang-orang berkata, wah podo wae. Itu orang Kristen melayani jadi pengurus. Ngawur juga cara kerjanya, enggak bener, enggak jadi contoh. Atau mungkin ada orang bilang percumalah cari orang Kristen jadi pegawai, jadi pekerja. Sama aja, korupsi juga, curang, dan Bapak Ibu kita tidak boleh, karena kita sudah belajar bahwa hidup beriman itu ditunjukkan dengan kita bekerja. Jangan dipisahkan, karena sekali lagi bicara soal bekerja itu desain Tuhan yang kekal. Maka kita harus jadi pengusaha dan pekerja Kristen yang benar. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha Kristen yang luar biasa. Namanya Robert Gilmore Le Tourneau. Entah panggilannya tepat atau tidak. Lahir tanggal 30 November, memang tahun 1888. Orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan.
dia mencapai puncak kesuksesan di bidang bisnis, perindustrian, dan rancang bangun mesin-mesin berat. Pada waktu Robert ini berusia 30 tahun, dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi dia mengerti, sadar bahwa dia seorang pengusaha, harus menjadi pengusahanya Tuhan. Maka waktu dia bekerja, dia berprinsip, dia bekerja atau berusaha untuk Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang hidupnya, Le Tourneau mendapatkan ratusan hak paten, terutama atas barang-barang yang dibuatnya, dan berhasil membuat sekitar 300 penemuan baru, termasuk semacam traktor ini. Itu adalah penemuannya dia. Bahkan dia juga memperkenalkan ban karet dalam industri peralatan berat. Mengembangkan yang namanya electric wheel. Lalu juga mempelopori pengelasan dengan berbagai jenis logam. Pada zamannya waktu itu yang belum ada dia sudah buat. Membangun platform untuk pengeboran lepas pantai. Dia juga buat mesin derek yang bisa memindahkan pesawat tempur dan pesawat pengebom yang rusak. Luar biasa sukses dalam hidupnya. Tapi karena dia mengerti, dia bekerja sebagai orang percaya adalah bekerja untuk Tuhan. Ini yang dia lakukan. Robert memahami tujuan Tuhan memberkati secara finansial. Dia tahu karena pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemilik otoritas yang dia percayakan. Sebagai seorang penemu alat-alat berat, akhirnya saudara-saudara, dalam level iman yang semakin tinggi, orang yang sangat kaya raya ini mempersembahkan bukan 10%. Kita belajar kalau bicara soal perpuluhan yang lebih, ada yang namanya Samuel Colgate. Ternyata kita menemukan ada orang lain yang namanya Robert Le Tourneau. Memberikan persembahan 90%. Dia berkata, aku menyekop uang. Tuhan menyekop kembali. Hanya Tuhan yang mempunyai sekop yang lebih besar dariku. Artinya apa? Dia sekop, tapi Tuhan yang memberikan lebih kepadanya. Jadi dia mengerti bahwa dia kerja, dia sukses, itu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kesuksesannya terus menanjak, tapi pengabdiannya kepada Tuhan tidak pernah padam. Bahkan dia menjalani kehidupannya sebagai seorang pengusaha sekaligus saksi Kristus. Lalu dia juga membuat universitas yang luar biasa, yang sampai sekarang menjadi sebuah universitas yang baik, di mana di dalam pendirian tersebut ia melipat gandakan pengaruhnya, sehingga dia bisa menyebarkan kebaikan dalam bekerja, bahkan ke seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengusaha dan pekerja Kristus harus beda. Maka di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan, Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkapmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. saudara sebagai pengusaha dan pekerja Kristus yang sadar otoritas kepada Tuhan atau kepada Allah, kita harus bekerja
dengan misi ilahi. Tadi kita baca dalam Yakobus 4 ayat 17, coba dibacakan lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kenapa? Orang kalau bicara soal dosa, itu kan selalu dikaitkan dengan apa? Pelanggaran, berbuat yang tidak benar, membunuh, berdusta, sakit hati. Tapi ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang bisa berbuat baik, tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya, kalau bicara soal berbuat baik, pekerjaan baik, hal-hal yang kita bisa kerjakan, itu harus apa? Jadi berkat dengan tujuan ilahi. Kalau tidak, berarti kita sedang berdosa. Maka waktu Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara hidup bangsa Israel, seperti dikatakan dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf mengerti kenapa dia percaya pekerjaan baik yang luar biasa. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Karena dia tahu ada misi Tuhan. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita semua punya panggilan yang berbeda. Tidak harus semua orang jadi pendeta seperti kami misalnya. Atau pelayanan full time yang lain. Tapi ingat, setiap kita punya panggilan Tuhan, di mana kita harus menjalankan misi Tuhan dalam setiap profesi dan pekerjaan kita. Karena sekali lagi kalau bicara soal bekerja, itu harus juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kita harus punya apa? Misi dalam bekerja. Jangan hanya sekedar cari untung supaya saya senang, sukses. Oh, itu bukan pekerja dan pengusaha Kristen atau Kristus. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, karena kita menjalankan misi Tuhan dalam bekerja, ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu memberi kuasa untuk menjadi kaya. Dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. kata kekuatan koah itu juga punya pengertian power, urapan, kuasa. Jadi saudara-saudara, kita kalau bekerja dengan tujuan panggilan Tuhan seperti halnya tadi Robert, dia diberi kuasa untuk menjadi kaya. Urapan itu bukan hanya dalam konteks pelayanan yang sifatnya rohani. Kerja pun. Maka ada orang yang faktanya kan, kenapa yang satu sukses dan yang lain tidak? Parameternya apa? Faktornya apa? Bukan hanya karena orang itu pinter. Belum tentu banyak orang pinter tidak kaya, tidak sukses. Kadang-kadang ada orang yang sekolahnya rendah. Kita menemukanlah beberapa konglomerat Indonesia. Itu bukan sarjana, bahkan ada yang SD saja tidak lulus. Tapi sukses. Kenapa? Karena ada urapan kaya. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. saudara, kenapa Tuhan memberi kekayaan? Kenapa Tuhan memberi potensi pada saudara untuk menjadi sukses? Karena memang Tuhan itu harapkan setiap kita itu hidup bekerja dengan misi. Maka sebagai seorang yang bekerja, berusaha, sebagai businessman, kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Allah.
Tadi kita baca dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. jika Tuhan menghendaki. Kata-kata ini sepertinya asing bagi para pekerja yang bekerja dianggap di marketplace, sekular, lupa kalau pelayanan ya saya cari kehendak Tuhan enggak, saya jadi ini, jadi itu. Kalau kerja, apa yang kita lakukan? Untung, itu aja. Ada kesempatan, ada peluang, cari untung. Kan itu namanya bisnis kerja. Mari Bapak Ibu kita punya paradigma yang baru. Sebagai orang Kristen, pengusaha, pekerja Kristen kita harus tahu. Kenapa? Karena kita tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kerja pun harus kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya kalau kita baca dalam Matius pasal 5, tidak tertulis konteks ayatnya, tapi dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. menarik di sini katakan, tidak ada orang dalam ayat 15 menyalakan pelita lalu meletak di bawah gantang. Gantang itu tempat semacam ukuran atau semacam untuk menyimpan gandum, beras. Kenapa gantang? Karena gantang ini bicara soal ekonomi, bicara soal pekerjaan. Nah kadang-kadang orang itu justru tidak bisa jadi nyata, tidak bisa jadi berkat, karena gara-gara pekerjaan soal ekonomi. Tapi justru Tuhan bilang harus justru pekerjaan itulah yang membuat kita itu nyata dan jadi terang. Makanya dikatakan dalam ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu sebagai pengusaha dan pekerja Kristus, kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jujur, mentaati peraturan. Lalu kita juga mengembangkan usaha pekerjaan yang baik dan membangun. Jangan hanya sekedar tadi orang Kristen, orang yang benar, jual narkoba. Waduh, memang untungnya banyak, tapi itu merusak. Kita tidak boleh. Kalau kita berkata saya orang Kristen, kerja yang baik, jual yang baik juga. Cari untung yang baik. Ini yang Tuhan kerjakan. Juga sebagai pengusaha, pimpinan, pemilik, kita juga harus mengerti kita punya tekanan khusus. Karena kita punya Tuhan sebagai atasan kita. Kita harus menghormati juga bawahan. Dalam Efesus 6 ayat 9 dikatakan, Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Di dalam Yeremia 22 ayat 13 dikatakan, Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. saudara yang dikasih Tuhan, para pemilik, bos, pengusaha, kita juga diingatkan. Kita perlu menghargai bawahan. Karena apa? Sama-sama ciptaan Tuhan. Yang bawahan juga jangan, wah pengusaha atau pimpinan saya orang Kristen, saya sembarangan. Tidak boleh, justru karena kita punya pimpinan Kristen takut akan Tuhan, lebih harus dihormati atau benar-benar hormat menjaga. Nah ini yang namanya kita hidup dengan otoritas yang benar sebagai pengusaha dan pekerja Kristus. Sehingga kalau kita sukses, itu kesuksesan yang sejati.
Karena punya dampak bahkan sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak kita berdiri, juga yang di rumah atau dimanapun kita menyanyikan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Oh, haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, biar kita hidup dalam kehendak-Nya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Biar kita cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar, ya Tuhan, membalas kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, malam ini kita belajar sebuah pengajaran yang penting. Karena setiap kita secara umum adalah orang-orang yang bekerja. Baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, bawahan, sebagai pemimpin. Mari kita mengerti bahwa yang namanya bekerja itu desain Tuhan yang kekal. Bahkan di dalam kekekalan nanti pun kita akan bekerja. Bekerja untuk Tuhan secara langsung. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu cek sebagai para pengusaha, businessman, sebagai para karyawan bawahan. Apakah kita sudah menyandang sebagai pengusaha, sebagai pekerja Kristus yang benar-benar menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan? Seperti firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, lakukanlah dengan sungguh-sungguh setiap kali kamu bekerja dengan takut akan Tuhan, seperti melakukan kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya waktu kita melayani, bukan hanya waktu kita mungkin masuki kehidupan berkeluarga, tapi juga kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian ini sebagai ikrar kita kepada Tuhan.
Kita nyanyikan dengan mengangkat tangan kepada Tuhan sebagai para pekerjanya. Baik kita yang di gereja maupun di rumah saja. Ya Tuhan, kami mau seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau memberi, bahkan melalui pekerjaan kami kepada Tuhan. Berikan, ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ya Tuhan. Ajar setiap kami umat-Mu, pekerja-Mu Tuhan, pengusaha-Mu Tuhan, di mana setiap kami boleh bekerja dengan benar. Oh haleluya, amin Tuhan. Dari semua ku mau belajar membalas kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan, sore dan malam hari ini kami diajar kebenaran yang penting. Tolong setiap kami dengan pertolongan Roh Kudus supaya kami menjadi pengusaha, pekerja Kristus, di mana kami bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dan melalui pekerjaan kami boleh jadi berkat, membawa misi ilahi, sehingga hidup kami layak, bahkan nanti di dalam kekekalan pun kami menjadi pekerjanya Tuhan. Kau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.